Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Selamat pagi bagi kita semua. Di pagi hari yang indah dan segar ini, mari kita beraktivitas di dalam penyertaan Tuhan. Untuk itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan Tuhan atas hari yang baru di pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami, namun kiranya bekali kami dengan hikmat-Mu, firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami di dalam sukacita dan di dalam roh Tuhan dan di dalam pengharapan bahwa kami akan mempersembahkan hidup kami menjadi ibadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Renungan di pagi hari ini diambil dari Yesaya 60 ayat 10. Demikian dikatakan, orang-orang asing akan membangun tembok-Mu dan raja-raja mereka akan melayani Engkau. Sebab dalam murka-Ku aku telah menghajar Engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani Engkau. Habis gelap, terbitlah terang. Demikianlah filosofi yang kita ketahui dari Raden Ajeng Kartini tentang tidak selamanya masalah tetap menjadi masalah, karena suatu saat pasti ada solusi jalan keluar yang terbaik ketika tetap ada pengharapan serta berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Pernahkah kita berpikir bahwa pertolongan itu adalah indah pada waktunya? Demikian juga yang terjadi pada umat Tuhan. Bangsa Israel yang menolak Allah kemudian dihukum oleh murka Tuhan. Namun kendati tidak selamanya hidup di dalam pembuangan. Setelah 70 tahun mengalami pembuangan di Babel, maka oleh belas kasihan Tuhan, mereka pun kembali dari tanah pembuangan. Hal itu terjadi karena karya Tuhan yang berkuasa atas sejarah kehidupan. Kerajaan Babel yang menawan umat kemudian dikalahkan oleh kerajaan Parsi yang dipimpin oleh Raja Darius. Di bawah kekuasaan Raja Darius, maka maklumat diberikan raja tersebut untuk mengembalikan umat Israel dari tanah pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Bahkan Raja Darius mengerahkan pasukan untuk menjaga kepulangan bangsa tersebut di bawah pimpinan Gubernur Zerubabel, Imam Ezra, dan Nabi Nehemia untuk membangun puing-puing Yerusalem serta membangun tembok-tembok Yerusalem yang baru. Kekasih Kristus, sungguh hal tersebut merupakan keajaiban yang Tuhan hadirkan bagi umat-Nya. Tuhan memakai orang-orang asing dan menguasai serta mengendalikan mereka untuk membangun tembok Yerusalem, dan dengan kuasa raja yang memberikan pertolongan serta peneguhan agar umat dapat membangun kembali Yerusalem dari kehancuran dan kebinasaan. Inilah sejarah, yaitu cerita tentang Allah, cerita kasih Allah terhadap umat-Nya. Kasih-Nya lebih besar dari murka-Nya. Pertolongan Tuhan senantiasa indah pada waktunya. Kekasih Kristus, hikmat apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Dan apa pesan yang dapat kita terima untuk kehidupan kita sekarang ini?
Ketika kita mendapatkan pertolongan tepat seperti waktu yang kita harapkan, maka itu merupakan mukjizat yang melebihi dari segala apapun yang ada. Kedatangannya seperti fajar yang mempesona, karena pertolongan itu menghilangkan dan menggantikan beban, dan bahkan mendapatkan kelimpahan sukacita yang tidak dapat diukur dengan apa dan siapapun. Sungguh setiap orang percaya mendapatkan pertolongan yang indah dan tepat waktunya dari Tuhan. Bagaimana agar kita tetap dalam pertolongannya? Marilah hidup dalam janji Allah dan tetap berada dalam kebenaran serta kemuliaannya. Kita hidup dalam pembaharuan kasih-Nya. Seperti sebutan mengatakan, hari ini lebih baik dari semalam, dan hari esok kiranya lebih baik dari hari ini. Kekasih Kristus, bila suatu saat ketika kita mengalami atau menghadapi suatu kepahitan hidup, maka hadapilah peristiwa dan pengalaman itu dengan mengandalkan iman percaya. Tuhan besertaku. Semua persoalan dapat terselesaikan ketika kita percaya. Sebagaimana Paulus menyaksikan bahwa Tuhan memampukan dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku, dalam Filipi 4 ayat 13. Namun semua itu menjadi pelajaran berharga agar semakin matang dan dewasa. Tuhan memberi pelajaran berharga agar kita semakin mendekatkan diri dan senantiasa masuk rencananya. Untuk itu janganlah berlindung kepada tembok kepalsuan yang dapat runtuh setiap saat, tetapi berlindunglah kepada tembok firman Tuhan. Janganlah berlindung kepada kuasa atau keinginan sesaat, tetapi andalkanlah kuasa kasih Allah yang menghidupkan. Tuhan adalah tembok kehidupan orang-orang percaya. Kendati kita diserang musuh, namun pertolongan Tuhan akan mengatasi dan menjawabnya melalui Roh Tuhan yang menggerakkan kita dalam tuntunannya. Kita mengingat sejarah KBP. Tuhan memakai sejarah efek perang daripada Perang Dunia Kedua, perang di Eropa antara Jerman dengan sekutu-sekutu pada saat itu. Maka Belanda dikalahkan oleh Jerman di Eropa. Apa efeknya terhadap AKBP? Ketika saat itu para pekabar Injil dari Jerman kemudian dipulangkan oleh tentara-tentara Belanda kembali ke Jerman. Apa yang terjadi dengan HKBP? Disitulah momen HKBP berdiri sendiri, majujung baringinnya. Peristiwa itu pahit, namun hal itu menjadi manis ketika para pendeta pribumi mengikhtiarkan untuk membuat atau menyatakan menghunjuk Eporus HKBP yang pertama yang disebut dengan Forsyther, yaitu pendeta Cassianus Serait. Mari kita lihat kasih Tuhan membaharui, merubah, memulihkan, dan bahkan menjadi berkat di tengah kehidupan. Karena itu hiduplah dalam kasih-Nya dan menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa untuk berkat-Mu yang indah di tengah kehidupan kami. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan, sehingga kami senantiasa dapat merasakan dan menyaksikan pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menjadi tembok dalam kehidupan kami, dan Tuhan menjadi Raja yang melayani kami senantiasa, sehingga senantiasa kami dihidupi oleh kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kekasih Kristus, marilah kita melakukan aktivitas kita sembari kita senantiasa menyandarkan dan mengandalkan Tuhan menjadi kekuatan dan semangat yang baru di dalam kita berkarya hari ini. Selamat bekerja. Tuhan memberkati. Shalom.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan